bisa hadir ke sekolah untuk belajar bersama-sama. Ibu lihat ada bangku yang kosong nih, ada 1, 2, 3, dan 4. Siapa yang nggak masuk ya? Keke, Bunga, Amira, dan Syifa. Ya, tadi pagi mamanya Bunga, mamanya Syifa, mamanya Amira, dan Keke mengabari ibu bahwa mereka masih dalam keadaan sakit. Mudah-mudahan teman-temannya lekas sehat kembali ya, agar bisa berkumpul bersama kita di sini belajar bersama. Sebelum memulai pembelajaran, baiknya kita apa dulu? Membaca doa. Aisyah, yuk bantu ibu untuk membaca doa. Membaca doa sebelum belajar. Ya, sebelum memulai pembelajaran kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu ya. Oke, semuanya berdiri biar makin semangat membaca menyanyikan lagunya. Sabang sampai Merauke, berjaya pulau-pulau.
dulu, ibu lupa dipakai biar suaranya kencang. Rangga? Rangga tadi yang ngomong kan ya? Oh, Rafa. Salah. Menjunjung tanah air. Terus ada lagi? Dari Sabang sampai Merauke. Artinya apa? Berjejer pulau-pulau. Berarti apa artinya? Indonesia mempunyai atau terdiri dari berbagai macam pulau. Otomatis jika memiliki berbagai macam pulau, pasti ada keanekaragaman yang beraneka macam. Namun, meskipun Indonesia memiliki keanekaragaman yang banyak, mereka tetap bersatu menjunjung tinggi Indonesia. Oke, sebelum memulai pembelajaran, kita tepuk semangat. Oke, tepuk semangat. Tepuk BIK. Tepuk 1, tepuk 2, 3. Masih ada yang tidak konsen. Mudah-mudahan setelah ini konsentrasi ya. Oke, anak-anak soleh. Mohon maaf pencet. Oke, kita terakhir kemarin sudah belajar tema 2. Hari ini sudah masuk muatan atau tema 3 sub 1 pembelajaran 1. Yaitu tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menelaah kata kunci yang terdapat pada informasi yang disampaikan paparan iklan media cetak dan benar. Kemudian menyimpulkan informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak. Kemudian melakukan peragaan iklan dari media cetak dengan bantuan lisan dan visual dengan percaya diri. Selanjutnya, siswa mampu menganalisis organ pencernaan pada hewan, ruminansia, dan fungsinya dengan benar. Menyimpulkan organ pencernaan pada hewan ruminansia. Dan yang terakhir adalah membuat diagram tentang konsep organ dan fungsi pencernaan pada hewan ruminansia dengan benar. Oke, kita masuk ya. Tema 3 tentang makanan sehat. Sebelumnya ibu udah bawa nih di depan. Kalau kalian lihat, jadi lapar bu, lapar ya. Kayak habis istirahat tadi. Ini ada buah apa? Buah naga. Ini buah apa? Apel. Kalau ini masuknya buah atau bukan? Sayur. Nah, apa ini namanya? Wortel. Wortel mengandung vitamin yang bagus untuk mata. Yang bagus untuk kesehatan mata. Kalau ini mengandung vitamin apa? Ini baru dia mengandung vitamin C. Yang ibu bawa di sini adalah ada sayuran, ada buah. Berarti termasuk apa? Makanan sehat. Makanan sehat baik nggak untuk tubuh? Baik, sangat baik sekali untuk tubuh. Dicerna oleh tubuh sehingga tubuh mendapatkan asupan dan nutrisi yang baik dari apa yang kita makan. Oke. Lanjut, di sini ada teks bacaan. Ada Dayu, ada Edo, kemudian ada siapa lagi? Ada Siti. Oke, yang jadi Dayunya, halo. Kan, Oke. Jadi Dayu. Ibu baca dulu narasinya. Makanan sehat. Sebentar. Yang jadi Edonya belum ya? Yang jadi Edonya Rangga ya. Deketan jadinya samping-sampingan. Nanti kalau udah selesai mic-nya kasih ke Rangga. Yang jadi Siti, Angel. Kelihatan Angel? Kelihatan. Oke. Makanan sehat baik untuk tubuh kita. Tubuh manusia mengolah makanan menjadi nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan dan pertumbuhan tubuh. Untuk lebih
jelasnya, bacalah dialog di bawah ini dengan seksama. Sedapnya sarapanku hari ini. Apa? Apa kamu hari ini, Dayu? Kalau aku seperti biasa. Sudah cukup. Oke. Dayu, Buku membuat bubur ayam keluar. Lalu semuanya terdengar enak untukku, sekalipun hanya nasi, sayur, dan telur mata sapi. Apalagi kalau bubur ayam istimewa. Bersyukurlah kita dikaruniai sistem pencernaan. Dengan begitu makanan yang kita makan dapat membawa manfaat untuk tubuh. Dayu. Itu juga ya, atas segala manfaat sistem pencernaan. Sistem pencernaan merupakan organ yang dapat ditemukan pada manusia dan hewan. Pencernaan berfungsi untuk memperhalus makanan sehingga menghasilkan nutrisi dapat diserap oleh tubuh. Dengan adanya nutrisi tersebut, maka manusia dan hewan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Jika makanan yang dikonsumsi itu sehat tinggi, maka manusia atau hewan yang mengonsumsinya akan bertumbuh dengan sehat. Untuk memakan bubur ayam itu. Kebanyakan kita makan bubur ayam di tempat itu pasti lebih sehat karena harganya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah membantu membaca. Teks bacaannya tadi tentang apa ya? Tentang membahas makanan sehat. Iya, yang baik untuk tubuh. Tadi siapa yang makan bubur ayam istimewa ya? Dayu. Ibuku membuat bubur ayam istimewa. Nah, di sini Edo membahas. Aku pernah melihat iklan tentang bubur ayam dengan beras organik. Dalam iklan tersebut terdapat kalimat yang mengajak orang lain untuk memakan bubur ayam. Siapa di sini yang pernah melihat iklan? Pasti semuanya pernah melihat iklan ya. Di mana coba melihatnya? Di televisi. Hanya di televisi? Di radio. Terus? Di handphone. Di mana lagi? Di mana? Di koran. Tapi koran sekarang sudah jarang ya. Iya. Kalau misalnya lagi naik mobil, suka melihat iklan ya di pinggir-pinggir jalan tuh. Di mana? Ya, suka ada iklannya. Nah, itu dia iklan yang akan kita bahas pada hari ini. Oke, ini masuk ke iklan media cetak. Ya, sebetulnya iklan media cetak itu ada di mana saja. Ada di koran, ada di majalah. Pokoknya yang hasilnya dicetak itu namanya adalah iklan media cetak. Oke, lihat, ini ada iklan apa? Energen. Pernah melihat Energen di televisi? Pernah. Coba ibu tanya, bedanya apa? Nih iklan yang sekarang kamu lihat sama yang di televisi sama kok gambarnya? Enggak. Tapi yang ini diem. Tapi yang ini diem, kata Reza. Terus apa lagi? Nggak bergerak ya gambarnya. Nah, itu dia yang membedakan. Kalau iklan yang ada di media cetak, dia hanya berupa tulisan. Nih tulisannya, dan gambar saja. Kalau yang ada di televisi berupa apa? Ada apa? Ada videonya, jadi gambarnya bisa bergerak. Ada apanya lagi yang bisa didengar? Ada suaranya. Ada suaranya ya, sebentar. Ya. Oke, ini ada makanan Sheryl. Mana Sheryl yang titipan dari? Oke, sama-sama. Oke, ini dia. Ini namanya adalah iklan media cetak. Secara sekilas dulu kalian bahas.
Lanjut. Ini adalah pengertian dari iklan. Iklan adalah pesan yang disampaikan ke publik dengan tujuan memengaruhi keputusan khalayak, bisa untuk mengajak, membeli suatu produk, atau menggunakan jasa tertentu. Nah, ini iklan. Jadi iklan itu fungsinya adalah untuk membujuk, merayu, mengajak orang lain untuk menggunakan atau memakai barang atau jasa yang sedang diiklankan kepada kita nih, kepada khalayak ramai. Maka dari itu iklan harus menggunakan kalimat persuasif atau membujuk untuk menawarkan barang atau jasa. Jadi kalimat dari iklan itu harus menggunakan kalimat yang membujuk atau yang menarik. Seperti kalau misalnya iklan teh pucuk, apa ya dia bahasanya? Teh pucuk? Ya. Pucuk gitu kan? Ya, apa? Makan pedas di rumah, makan pedas di luar, minum teh pucuk harum. Oh iya betul, makan pedas di rumah, makan pedas di luar, minumnya teh pucuk harum, gitu ya? Gitu Anas? Oke, terima kasih Anas. Halo Yakul, apa dia bahasanya tuh ya? Apa Syema? Oke, sampai dinyanyiin sama Syaima. Terima kasih Syaima. Cintai ususmu, minumnya aku tiap hari gitu. Ada lagi? Apa biasanya iklan yang terngiang-ngiang di otak kamu sampai yang aku pengen banget itu iklan? Mie samyang. Iya, mie pedas ya, mie samyang. Terus apa lagi? Biasanya Indomie memang ya. Iya, Indomie seleraku gitu. Oke, lanjut. Ini dia. Iklan itu ada macam-macamnya. Berdasarkan isinya terdiri dari 3 jenis, yaitu pertama adalah iklan penawaran atau iklan niaga. Nah, iklan niaga ini adalah jenis iklan yang tujuannya untuk menawarkan barang atau jasa kepada khalayak ramai yang sering kalian lihat di televisi, di radio, di koran, yang ujung-ujungnya pasti kalian minta beliin sama mama. Nah, itu berupa barang. Ada bentuk barangnya, itu namanya iklan niaga. Seperti yang tadi udah dicontohin sama Syaima, sama Anas, sama Faro. Itu namanya adalah iklan niaga. Tapi yang dalam bentuk jasa pernah melihat nggak? Pernah. Apa? Contohnya? Hah? Yang ada diiklankan? Biasanya itu asuransi kesehatan, Allianz, Prudential, ATM, bank ya? Iya bank, betul, dia menawarkan jasa. Terus apa lagi? Terkadang Gojek juga ada iklannya ya? Iya, itu dia namanya menawarkan jasa. Kalau jasa itu berupa barang bukan? Bukan. Kalau jasa itu hanya jasanya yang digunakan. Lanjut, ini ada yang kedua adalah iklan layanan masyarakat. Biasanya iklan ini berasal dari instansi atau lembaga yang mengeluarkan dari pemerintahan, biasanya bertujuan untuk memberikan penjelasan atau pencerahan mengenai sesuatu hal supaya meningkatkan kesadaran masyarakat pada isu-isu tertentu. Sekarang banyak yang layanan masyarakat itu stop anti narkoba, itu masuknya iklan layanan masyarakat. Terus ada lagi yang sekarang ini yang kita lagi pakai masker, cuci tangan. Iklan apa itu? Mengingatkan tentang penyakit COVID-19 dan mengajak masyarakat untuk hidup bersih dan sehat. Yang ketiga adalah iklan pengumuman. Biasanya ini memberikan pemberitahuan tentang sesuatu, seperti ke event, iklan berita duka cita dan lain-lain. Misalnya event itu adalah tentang suatu kegiatan yang bisa diumumkan kepada masyarakat, atau tentang berita duka cita, suka ada tuh di iklan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu namanya termasuk iklan pengumuman. Paham? Dari jenis 3 ini paham ya? Ada iklan niaga, pasti yang kamu lebih pahamnya yang ini ya, iklan niaga ya.
Iya, karena sering melihat. Lanjut, berdasarkan medianya nih. Iklan dibagi menjadi dua, ada media cetak dan media elektronik. Yang tadi Ibu bilang, seperti yang Ibu bilang tadi bahwa iklan media cetak itu biasanya adalah dibuat dengan cara dicetak. Jadi iklan ini ditemui di mana? Di koran, di poster, majalah, baliho, stiker dan sebagainya. Kalau elektronik, kamu tahu kan alat elektronik? Tahu alat elektronik itu yang seperti televisi, radio, atau media sosial. Sekarang iklan gampang ditemui. Kalau iklan media cetak ini memiliki ketentuan yaitu bahasa yang digunakan, jumlah kata dan jumlah baris. Jadi nggak bisa banyak seperti iklan elektronik ya. Kalau media cetak ini jumlah dan kalimatnya dibatasi. Sementara memiliki ketentuan yaitu bahasa yang digunakan, jumlah kata dan jumlah baris. Sementara berikut ini merupakan karakteristik iklan media cetak: bersifat fleksibel, praktis, cepat dan murah. Bisa dibaca kapan saja, informatif dan daya jangkau luas. Kalau dulu, kenapa disebutkan bisa dibaca kapan saja? Karena koran itu kan bisa disimpan kan? Terus ketika, oh iya kayaknya aku pernah melihat nih iklan ada rumah yang dijual di sini harganya murah, dibuka lagi. Kalau di televisi kan kamu nunggu dulu ya, mana nih kapan iklan ini keluar gitu. Nah kalau ini lebih praktis, bisa kapan saja dibacanya. Kemudian coba lihat bukunya yuk, bukan buku paketnya. Halaman berapa ini tadi tentang iklan? 6. Itu ada teks iklan, ada pengertian iklan, ada fungsi iklan, dan ada struktur iklan. Coba kita lihat fungsi teks iklan halaman 7. Secara sederhana, pengertian teks iklan adalah pesan yang menawarkan suatu produk yang ditujukan kepada masyarakat lewat media. Untuk membedakannya dengan pengumuman biasa, iklan lebih diarahkan untuk membujuk orang supaya membeli. Iklan sebab mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama apa fungsinya? Oke, yang pertama adalah sebagai informasi, menyampaikan info produknya. Dia menjualkan apa? Dia lagi mau jual apa nih? Kalau tadi Energen itu dia jual apa namanya? Susu ya, sereal dalam bentuk susu gitu ya, yang digabungkan dengan susu. Sebagai persuasi, mengarahkan konsumen untuk membeli. Persuasi, kalimat menggunakan bahasa persuasi yang artinya membujuk. Kalimatnya itu harus bisa membujuk masyarakat untuk membeli. Ya tadi seperti menggunakan kalimat-kalimat atau kata-kata yang membuat konsumen ini penasaran dengan barang yang dijual. Yang ketiga adalah sebagai reminder atau iklan mengingatkan konsumen tentang Oke, itu dia. Nah, struktur teks iklan ada apa saja? Ada judulnya, terus nama produk, penjelasan tentang produk. Oke. Lanjut. Nah, biasanya di dalam teks iklan ini ada yang namanya kata kunci. Apa sih itu kata kunci? Coba lihat di depan sini ada kata kunci. Reza, coba dibacakan yang keras, Reza. Ya, baca yang keras, Reza. Ya, kata kunci. Ya, baca. Minta. Adalah suatu kata atau kata yang menonjol pada judul, abstrak atau teks. Kata sekedar isi kata atau bahasa ini dimanfaatkan secara istilah keseharian untuk menunjukkan susunan teks atau hal penting lainnya yang termuat dalam kata kunci tersebut. Ciri-ciri kata kunci adalah: 1. Terdiri dari suatu kata atau dua kata, bisa juga satu kalimat. 2. Mengandung kata unik yang terdapat
terdapat dalam bacaan. 3. Mewakili sebagian besar atau topik atau konsep atau informasi dari bacaan. Oke, terima kasih, sampai di situ saja. Itu adalah kata kunci. Kata kunci ini adalah biasanya satu kata atau frasa yang menonjol pada judul. Jadi dalam satu kalimat ada kata nih yang lebih menonjol pada tajuk, subjek, abstrak, dan teks serta catatan isi. Nah, ini dimanfaatkan sebagai istilah pencarian. Kamu kalau terkadang suka mencari di Google, kalau kalimatnya terlalu panjang, pasti kamu mencari intinya. Kamu tuliskan kata kuncinya. Iya atau tidak kalau nyari di Google? Apakah semuanya ditulis yang panjang? Kan enggak. Pasti hanya intinya yang dicari. Misalnya mencari iklan media cetak adalah gitu. Kamu tulis aja iklan media cetak, kata kuncinya. Tak perlu ditulis iklan media cetak adalah bla 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 atau ciri-ciri, atau dituliskan saja ciri-ciri iklan, nanti keluar yang sedang kamu cari. Oke, cara menemukan kata kunci. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah carilah kata yang diulang-ulang beberapa kali pada bacaan tersebut. Dalam beberapa contoh yang diulang adalah kata kunci karena kata yang diulang tersebut merupakan kata yang penting yang akan dibahas. 2. Carilah kata kunci yang ada dalam ide pokok paragraf. Karena dalam ide pokok tersebut paragraf biasanya memuat kata kunci dan merupakan kalimat utama. Kemudian yang 3, cermati kata kunci yang mendapat mengganti di kalimat lain. Biasanya kata kunci tersebut diucapkan kembali, namun biasa saja diganti dengan kata lain. Nih contohnya biar kamu lebih mudah untuk menemukan. Oke, yang pertama ada apa ini? Ibu makan. Nah, kata kuncinya apa? Ibu. Ibu yang sedang makan budak. Jadi kata kuncinya adalah ibu dan budak. Oke, yang kedua, kucing. Kata kuncinya adalah kucing, binatang, dan manja. Itu kata kuncinya. Yang ketiga, kata kuncinya adalah. Yang keempat, kata kuncinya adalah gunung, tidur, indah, dan asri. Sampai sini udah bisa ada bayangan sedikit? Sudah. Coba kalau gitu ibu lihat, ibu tanya, latihan. Adik pergi ke sekolah tadi pagi, apa kata kuncinya? Adik dan sekolah. Pintar. Yang kedua, keluarga ini pesan nasi goreng semua, kata kuncinya? Keluarga dan nasi goreng. Sip. Oke, lihat ini ada iklan apa? Quaker instant oatmeal. Apa kira-kira ini kata kuncinya di sini? Oatmeal instan, atau ini bisa juga tinggi serat, sumber protein, dan oat utuh. Ini yang akan dilihat kata kuncinya ini. Yang kedua adalah susu. Sangat cocok untuk memenuhi asupan gizi harian Anda. Apa kira-kira kata kuncinya? Memenuhi asupan gizi. Ya, ini dia kata kuncinya. Memenuhi asupan gizi. Oke. Kita lihat di sini, ini adalah susu, ini adalah sebagai pendamping makanan sehat. Biasanya kan ada 4 sehat, 5 sempurna. Makanan sehat terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, dan satu lagi adalah biasanya ditambah dengan susu. Biasanya susu dihasilkan oleh binatang apa ya? Dari mana? Dari sapi. Nah, apa sih yang dimakan sapi sehingga menghasilkan susu? Bagaimana dia caranya untuk mencernanya bisa sehingga menghasilkan susu? Oke, kita lihat yuk.
Hai, selamat datang di channel Beranda Ilmu. Kalian tentu sudah familiar dengan sapi. Sapi adalah hewan penghasil susu. Untuk dapat menghasilkan susu dengan kualitas yang baik, maka makanan yang dikonsumsi pun harus baik pula. Kamu tahu tidak apa makanannya sapi? Ya, tepat sekali. Makanan sapi adalah rumput. Lalu bagaimana ya sapi mencerna makanannya? Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang bagaimana sapi mencerna makanannya, ada baiknya untuk subscribe dulu channel ini. Hewan ruminansia, biasa disebut hewan memamah biak, adalah hewan yang dapat mengunyah makanan 2 kali sebelum akhirnya dicerna tubuh dan diubah menjadi energi. Hewan apa saja ya yang termasuk ke dalam hewan ruminansia? Hewan yang pertama tentunya ada sapi, selanjutnya ada kerbau, lalu domba, kambing, dan juga rusa. Sistem pencernaan pada hewan ruminansia lebih unik dibandingkan dengan manusia ataupun hewan lainnya. Pada hewan ruminansia terdapat 4 lambung dengan fungsi yang spesifik. Hewan ruminansia dapat mengunyah atau memamah makanannya melalui 2 fase. Fase pertama, awal makanan masuk. Makanan hanya dikunyah sebentar dan masih dalam tekstur yang kasar. Selanjutnya, makanan akan disimpan di dalam rumen lambung. Berikutnya, di fase kedua, ketika rumen sudah penuh, hewan ruminansia akan mengeluarkan makanan yang dikunyahnya tadi untuk dikunyah kembali hingga teksturnya lebih halus. Kemudian, makanan akan masuk ke dalam lambung lagi. Terdapat 5 organ pencernaan pada hewan ruminansia yang berperan dalam proses pencernaan makanan di dalam tubuh. Organ-organ tersebut saling terhubung satu sama lain sehingga membentuk suatu sistem pencernaan. Berikut ini adalah organ-organ dalam pencernaan hewan ruminansia. Organ pencernaan yang pertama adalah rongga mulut atau cavum oris. Rongga mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Rahang hewan ruminansia dapat bergerak menyamping untuk menggiling makanan. Selanjutnya adalah esofagus atau kerongkongan, jalur penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Makanan hanya melewati esofagus tanpa melalui proses apapun. Hal ini karena kerongkongan ruminansia umumnya sangat pendek, sekitar 5 cm saja, tetapi mampu melebar untuk menyesuaikan ukuran dan tekstur makanan. Organ pencernaan berikutnya adalah lambung. Proses pencernaan pada lambung yang pertama untuk menampung makanan sementara sebelum dikeluarkan kembali. Selain itu, lambung berfungsi dalam proses pembusukan makanan dan menghasilkan enzim selulase yang dapat menguraikan selulosa. Lambung pada ruminansia terdapat 4 jenis. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu jenis lambung beserta fungsinya. Yang pertama adalah rumen. Rumen ini disebut juga sebagai perut besar, merupakan tempat penyimpanan sementara makanan yang sudah ditelan dan membantu menguraikan makanan. Lambung yang kedua yaitu retikulum atau yang dikenal sebagai perut jala. Retikulum adalah tempat mencampur makanan hingga menjadi gumpalan-gumpalan kasar atau yang disebut sebagai bolus. Setelah itu, makanan akan didorong kembali ke rongga mulut untuk dimamah yang kedua hingga teksturnya lebih halus lagi. Selanjutnya ada omasum atau yang dikenal sebagai perut buku. Omasum membantu proses penghalusan makanan secara kimiawi yang dibantu oleh kelenjar enzim dan mengurangi kadar air. Jenis lambung yang terakhir adalah abomasum atau perut masam. Fungsinya untuk mencerna gumpalan makanan melalui enzim dan asam klorida dan sebagai desinfektan bagi bakteri jahat yang masuk bersama makanan. Setelah dari abomasum, makanan dibawa ke usus halus. Usus halus berfungsi menyerap sari-sari makanan yang telah diproses di dalam lambung. Sari-sari makanan yang diserap kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan diubah menjadi energi. Setelah sari-sari makanan diserap oleh usus halus, sisa dari proses penyerapan akan dibawa menuju anus. Sisa ampas makanan tersebut akan dikeluarkan melalui anus. Baiklah, itu tadi merupakan informasi ataupun materi tentang sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Semoga informasi yang sudah disajikan bermanfaat. Thank you for watching. Don't forget. Oke, itu dia. Tentang hewan apa ini namanya? Sapi. Sapi ini masuknya adalah hewan ruminansia. Apa sih itu hewan ruminansia tadi? Hewan Like yang and subscribe. mamalia. Hewan, kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan makanannya 2 kali, secara 2 kali. Jadi dimakan, kemudian jika ada makanan yang kurang halus, maka dikeluarkan lagi ke mulut, dikunyah kembali, baru masuk ke dalam. Itu namanya adalah memamah 2 kali. Nah,
hewan ruminansia ini selain sapi adalah ada kambing, domba, kerbau. Nah itu dan rusa, betul. Ini adalah hewan ruminansia. Kemudian, Hai, selamat datang di channel Beranda Ilmu. Kalian tentu sudah familiar dengan Oke, ini dia perjalanan makanan pada pencernaan hewan ruminansia. Jadi biasanya sapi makannya apa? Rumput. Nah, yang dimakan ini biasanya masuk ke rongga mulut. Nah, di mulut sapi ini ada gigi, lidah, dan saliva. Saliva ini adalah cairan atau enzim khusus yang dikeluarkan oleh tubuh dari sapi ini untuk membantu proses pencernaan. Kemudian setelah sapi ini makan, masuk kemana? Ke kerongkongan nih, ke esofagus. Setelah itu masuk ke rumen. Nih rumen. Ini rumen. Sambil dibuka bukunya boleh. Dibuka bukunya halaman 8. Sip, betul. Ya, dibuka bukunya halaman 8. Nah, di rumen ini terjadi proses pencernaan. Jadi tadi dijelaskan bahwa sapi itu memiliki berapa lambung? 4. Lambungnya sapi ini ada 4. Apa saja? Rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Ulang suaranya, gak kedengaran di ibu. Ulang. Apa saja tadi 4? Yang pertama adalah rumen, omasum, dan abomasum. Setelah dikunyah oleh sapi masuk ke esofagus, lalu masuk ke rumen. Nah, di rumen ini terjadi makanan dicerna dijadikan satu yang dilakukan oleh dinding rumen. Biasanya ketika sudah masuk sini, kemudian makanan yang dikunyahnya kurang halus, maka akan dikembalikan lagi ke mulut untuk dikunyah lagi. Jika udah dikunyah selama 2 kali, baru setelah halus masuk ke yang kedua di mana? Retikulum, perut jala di sini. Yuk, sambil dilihat bukunya ya, retikulum. Nah, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri dan protozoa. Terjadilah proses penyaringan di sini. Setelah terjadi proses penyaringan, baru masuk ke mana? Omasum, betul. Kita masuk ke omasum. Nah, kemudian di omasum ini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Setelah itu masuk ke yang keempat apa? Abomasum. Nah, ini biasanya makanan ini dicerna dengan bantuan enzim sehingga makanannya sudah berbentuk bubur seperti bubur. Yang ini, yang ke mana tadi ini? Keempat. Nah, setelah dari abomasum baru ke mana? Ke usus halus. Usus halus dari sapi ini lumayan panjang ya, kira-kira 40 cm. Kemudian baru ke mana? Ke anus. Nah, itu dia proses perjalanan makanan pada pencernaan hewan ruminansia. Oke. Sudah selesai? Oke, ibu tanya tadi, iklan dibagi 2 berdasarkan medianya. Ada iklan apa? Media cetak, media elektronik. Kalau yang media elektronik yang ada di bergerak ciri-cirinya, terus memiliki suara. Kalau yang dicetak tidak memiliki suara, hanya apa tadi? Betul, gambar dan tulisan. Oke, kemudian ada sistem pencernaan hewan apa tadi? Sapi atau ruminansia. Dari mulut, dari rongga mulut ke kerongkongan, ke rumen, retikulum, omasum, obasum, baru masuk ke usus
dan keluar berupa fases melalui anus. Oke. Sekarang ada pertanyaan? Tidak. Oke, kalau begitu kita akan membentuk kelompok belajar dengan teman kalian yang sudah ada di hadapan kalian. Silakan kalian berdiskusi. Ibu bagikan LKPD-nya. Jika ada pertanyaan, boleh panggil ibu, Bu. Aku nggak paham yang ini, Bu. Gitu ya, dipanggil ibunya ya. Oke, Ibu bagikan. Oke, Ibu berikan waktu kurang lebih 20 menit, cukup ya? Cukup, insya Allah jika dikerjakan secara berkelompok. Untuk nomor 2 yang muatan IPA, coba dilihat ada gambar sapi itu ya. Ya, ada nggak? Oke, itu kamu berikan tanda merah. Tanda merah dari proses perjalanan makanannya dari mulut kemana tadi? Ke kerongkongan terus, ya. Pakai spidol. Kalau ada spidol boleh pakai spidol, tidak ada spidol boleh pakai pulpen, boleh pakai pensil. Apa saja? Boleh apa saja? Apa saja boleh? Ya contoh. Ada pertanyaan lain? Ya.
Tapi yang lebih dilihat itu jalan menuju proses pencernaan. Ya. Boleh, biar lebih jelas ya. Boleh nggak apa-apa, kreatif mungkin buatnya. Oh, ini. 20 menit ya, kira-kira sampai di angka 8 ya. Jamnya di angka 8. Untuk yang gambar ditulis alurnya, jalan masuknya, dituliskan juga namanya. Ya, dari mulut terus kemana? Ke kerongkongan, habis itu ke perut kanan. Dinamai tadi terus tadi
lebih cepat lebih baik. Kalau kalian sudah selesai. Kalau satu aja yang prosesnya satu aja nanti yang untuk dipresentasikan. Misalnya kamu bahasa Indonesia punya kamu, punya IPA punya ini. Jadi jangan nggak usah nungguin satu-satu nulis sampai selesai. Bahasa Indonesia sudah selesai. Halo teman-teman semuanya. Ini temannya katanya dia menemukan pulpen. Ada yang merasa memiliki? Tidak. Ada yang merasa memiliki enggak? Kalau nggak ada nggak apa-apa, nanti Syaimah yang memakai. Soalnya Syaimah bilang takut nanti Syaimah nemu katanya di bawah kolong meja ibu, takutnya punya Bu Meti. Ibu sih merasa nggak punya. Mungkin ada nggak? Atau punya temannya yang nggak masuk pernah melihat? Oke, sip. Lanjutkan dulu. Oke, ini punya kamu bukan gitu ya. Ini silakan lanjut. Oh, jangan lupa untuk IPA. Untuk muatan IPA, kalian lihat untuk muatan IPA ada muatan IPA ada yang kalian membuat iklan ya? Dipersiapkan sama kelompok. Iklan media cetak, tapi nanti kamu mengiklankan lagi. Pak, muatan bahasa Indonesia. Presentasikan hasil diskusimu dan peragakan salah satu iklan. Dipilih ya, iklannya nggak usah semua, dipilih aja salah satu yang mana. Mau pakai, Bu, aku pinjam buahnya ya untuk peraga ini kan boleh, silakan. Pakai sayur ya Bu, boleh. Harusnya ada tambahan susu ya.
Ayo, waktunya kurang lebih sisanya 8 menit lagi. Ada waktunya berdiskusi. Nanti iklannya bagaimana ya? Kelompok berapa kamu? 3 sudah selesai. Ayo ini udah sudah selesai. Ayo yang lain bagaimana, sudah selesai? Sudah. Oke, kelompok 1. Sedikit lagi katanya. Oke, kelompok ini sudah juga. Kelompok berapa ini? Kelompok 1. Sedikit lagi. Sip, ayo. Sudah. Oh, sudah. Sudah tulis. Ya.
Gue lewat sana ntar makin ibu. Oke, sudah selesai ya? Sudah, waktunya sudah 20 menit. Oke, sebelumnya Ibu tanya, ada yang mau maju duluan? Ada yang bersedia? Aku mau kelompok aku yang maju terlebih dahulu. Ada? Sudah, siapa yang Ibu tanya? Siapa yang sudah selesai? Saya, oke. Kelompoknya udah? Oke, sudah selesai. Sip, berarti yuk maju. Kemarin kalau nggak salah yang maju adalah kelompoknya Bunga yang pertama itu. Berarti sekarang ganti yang laki-laki. Kemarin Bunga kelompok berapa ya? Kelompok 1. Oke, kelompok 1 yuk maju. Oke, kasih tepuk tangan untuk temannya. Yuk nih. Siapa yang mau makan? Reza. Asya. Oke, kedengaran baca-baca dulu. Nomor 1, kata-kata kunci dari iklan tersebut. 1. Makanan sehat dan bergizi. 2. Makanan sehat dan bergizi penting. 3. Sayur, jagung, dan buah. 2. Jelaskan hasil diskusimu dengan menggunakan peta pikiran sebagai berikut. Kata utama atau inti dari suatu kalimat. Makanan sehat dan bergizi. Makanan dan bergizi. Makan sehat dan bergizi penting. Sayur, jagung, dan buah. Ciri-ciri sebuah kata kunci adalah terdiri 1 kata atau 2 kata, mengandung kata unik, mewakili sebagian besar. Alasanku memilih kata tersebut sebagai kata kunci karena menarik, gampang dimengerti. 3. Buatlah kesimpulan dari hasil diskusi kelompokku tentang kata kunci. Kata kunci adalah kata utama atau inti dari suatu kalimat. 4. Presentasikan hasil diskusi kelompokmu dengan peragaman salah satu iklan. Ada soal nomor 1. Cintai jantungmu, konsumsi sayur dan buah segar. Oke. Itu iklannya ya. Sip. Sekarang mau cari Pak. Tolong ini.
Ambillah dan tuliskan proses pencernaan pada hewan ruminansia. Rumput di kulit di mulut, esofagus, rumen atau perbesar. Proses yang terjadi di rumen, tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba mulut. Proses terjadi makan udara di mulut akan masuk ke tenggorokan. Retikulum, proses terjadi di dalam retikulum makanan melalui proses fermentasi dengan bantuan bakteri amerob dan protozoa. Masuk dari abosum. Proses yang terjadi di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Oke, sudah. Anas, ayo tunjukkan gambarnya. Maju ke depan biar kelihatan. Oke, ini adalah gambar hasil dari kelompok 1. Yuk dijelaskan Nas dari mulut. Oke, ini kelompok 1 ya. Oke, ini adalah sudah dituliskan alurnya ya. Dari mulut, kerongkongan, rumen, retikulum, omasum, ke abosum, baru ke usus, keluar melalui anus. Oke, kasih tepuk tangan untuk temannya ya. Ya, terima kasih. Sudah boleh duduk. Siapa yang mau memberikan komentar tentang yang disajikan oleh kelompok 1? Ada yang memberikan komentar? Ada nggak? Nggak ada. Oke, berarti sudah bagus nih kelompok 1. Sudah. Oke, sekarang perempuan dari kelompok 3. Mana kelompok 3? Hah? Kamu ya? Yuk, maju. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 3 perempuan. Beberapa hal berikut. Kata-kata kunci dari ikan tersebut. Sehat bergizi. Konsumsi makanan sehat dan bergizi tentu sayur dan buah segar. Jelaskan hasil diskusimu dengan menggunakan peta pikiran sebagai berikut. Kata kunci adalah kata utama atau inti dari suatu kalimat atau sekumpulan informasi. Ciri-ciri sebuah kata kunci adalah terdiri dari satu kata atau dua kata. Kata kunci yang aku temukan dalam iklan: sehat dan bergizi, makanan sehat dan bergizi, penting sayur dan buah segar. Buatlah kesimpulan dari hasil diskusi kelompokmu tentang kata kunci. Kata utama atau inti suatu kalimat atau kumpulan informasi. Udah? Sudah.
Lengkapilah dan tuliskan proses pencernaan pada hewan pemilihan untuk dikunyah di mulut. Esofagus dengan perut besar, proses yang terjadi tempat terjadi pencernaan benturan organ dan bakteri. Mulut retikulum memasuk terus yang terjadi namanya dua kali retikulum prosesnya terjadi di dalam retikulum karena kembali mengalami proses fermentasi dalam bentuk bakteri proses yang terjadi perut bagian inilah yang sebelumnya disebut dengan lambung. Sudah. Oke, lanjutkan Pak. Cari ke mulut, langsung turun ke rongkongan, lalu ke kuman, lalu ke retikulum, lalu kemudian masuk ke masuk harus langsung ke anus. Coba Ibu mau lihat sekali lagi memperagakan iklannya ya. Makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan. Oke. Demikian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, ada yang mau memberikan saran untuk kelompok 3? Oke, kelompok ini. Yuk, coba. Sudah bagus, tapi suaranya kurang jelas, Bu. Oke, suaranya kurang terdengar katanya tadi ya. Oke, terima kasih untuk masukannya. Ya betul ya, suaranya kurang terlalu terdengar. Sampai Ibu minta mengulang iklannya kembali. Oke, lanjut kelompoknya 2, kelompok 2 ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi dengan temanmu tentang beberapa hal berikut kata kunci dari iklan tersebut. 1. Makanan sehat dan bergizi. 2. Sehat bergizi anak. 3. Jantung, sayur, dan buah. Jelaskan diskusimu dengan menggunakan peta pikiran sebagai berikut. Kata kunci adalah kata utama atau inti dari suatu kalimat atau sekumpulan informasi. Ciri-ciri sebuah kata kunci. 1. Dari suatu kata atau kata bisa juga satu kalimat. Atau 2 kata juga bisa satu kalimat.
2. Mengandung kata unik yang terdapat di dalam bacaan. 3. Mewakili sebagian besar atau keseluruhan atau topik atau konsep atau informasi dari bacaan. Kata kunci aku temukan dalam iklan. 1. Makanan sehat dan bergizi. 2. Sehat bergizi dan anak. 3. Jantung dan sayur buah. Alasan memilih kata tersebut sebagai kata kunci karena kata ini adalah inti bahasan iklan di atas. Buatlah kesimpulan dari hasil diskusi kelompokmu tentang kata kunci. Kata kunci adalah kata utama atau inti dari suatu kalimat sekumpulan informasi. Presentasi hasil kelompokmu dan peragakan salah satu iklan pada nomor 1. Konsumsilah sayur dan buah segar agar tubuh kita sehat selalu. Lengkapilah dan tuliskan proses pencernaan pada hewan ruminansia. Tumpet dipunya di mulut, esofagus, lumen, atau perut besar. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding lumen mulut. Dikunyah kembali setelah dikunyah untuk kedua kalinya. Makanan mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Abomasum. Proses yang terjadi. Terus bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Oke, sudah selesai. Lanjut. Lanjut. Ke depan. Yuk. Lihat gambarnya. Ini dari kelompok berapa? 2. Barokan terus aku omis. Masuk. Belum suka aku masuk. Isi saus. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Bagaimana, ada yang mau memberikan masukan untuk kelompok 2? Tidak? Oke, kalau begitu tidak ada. Terima kasih semuanya. Yuk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya anak soleh dan soleha. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih sudah bekerja sama, mampu bekerja sama dalam mengerjakan tugas-tugas soal-soal LKPD ini dengan baik dan benar, walaupun sedikit malu-malu untuk memperagakan iklannya. Padahal tadi Ibu sudah menawarkan, ayo boleh kok pakai sayur yang ada di depan, pakai buah yang ada di depan. Tidak apa-apa. Oke, alhamdulillah sudah selesai. Boleh dikumpulkan nanti, dikumpulkan kepada ketua kelompoknya dahulu. Nanti ketua kelompoknya mengumpulkan kepada Ibu. Oke, tadi kita sudah belajar apa saja ya? Halo. Hai. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 4. Oke, saya konsentrasi. Oke, tadi kita sudah belajar apa? Kata kunci. Ada di mana dia itu kata kunci tadi yang kita bahas hari ini? Ada dalam iklan. Oke, iklan. Tadi iklan apa ya iklan itu? Betul. Kemudian tadi jenis-jenis iklan ada apa? Iklan layanan masyarakat. Iklan pemberitahuan. Terus iklan apa tuh yang suka dijual-jual? Yang suka kamu beli produk-produknya? Iklan niaga. Betul, iklan niaga.
iklan niaga atau iklan penawaran, iklan pemberitahuan, dan iklan layanan masyarakat. Ini dibagi menjadi dua, ada berdasarkan medianya. Ada apa aja? Media cetak, media elektronik. Kalau televisi, media sosial, dan radio masuknya ke media elektronik. Kalau tabloid, koran, masuknya ke media cetak. Kemudian kita sudah membahas juga sistem pencernaan hewan ruminansia, atau ada contohnya adalah hewan tadi sapi. Tadi hewan ruminansia ada apa saja contohnya ya? Rusa, kerbau, sapi, kambing, domba. Oke, tadi sudah belajar juga sistem pencernaannya. Dari mana tadi? Dari mulut dulu ya. Dari mulut terus kemana tadi? Masuk ke kerongkongan. Dari kerongkongan masuk ke rumen. Dari rumen setelah ketika ada makanan yang masih belum halus, maka dikembalikan lagi ke mulut. Ya, dari mulut sudah halus baru masuk ke retikulum. Nah, dari retikulum masuk ke dari omasum kemana? Abomasum. Nah, di abomasum ini sudah berupa bubur. Dari sini kemana? Usus. Dalamnya usus baru keluar berbentuk fases melalui anus. Oke, coba sudah selesai. Ibu bagikan dulu evaluasi sudah sejauh mana kalian bisa memahami tadi pembelajaran hari ini. Oke. Soal 8. Dinamakan, jangan lupa diberi nama. Yang tadi dikelompokkan ke kelompok. Oke, ini buang dia. Sudah dibalikan. Terima kasih. Oke, ini udah. Oke, Ibu ambil. 18. sudah kita lewati setelah kalian mengerjakan
Untuk mengetahui sejauh mana sih kalian sudah memahami pembelajaran hari ini, sekarang silakan kalian isi mengenai pembelajaran hari ini. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Apakah kurang menyenangkan menurut kalian? Kalian isi di sini ada emot, ada yang ini berarti senang. Kalian senang. Kemudian ada yang bingung. Saya masih bingung dengan pelajaran hari ini, masih belum paham. Boleh nanti di checklist. Mau di checklist salah satu apa semua salah satu? Kamu merasa yang mana hari ini? Paham? Oke. Tuliskan namanya. Emoti yang pertama itu senang. Ayo kalau ini mah cepat ya. Kalau ini apa? Itu suka nggak bisa tapi nggak terlalu biasa aja gitu. Kalau yang senang, Oh, senang yang ada itu. yang senang yang ada love emote, yang ada emote love-nya. Banyak kok. Oke, sudah ya? Cuma di checklist cepat kok. Oke, alhamdulillah hari ini kita sudah selesai pembelajaran hari ini. Sudah selesai belum pengerjaannya? Sudah. Nah, yuk Ibu ambil. Oke, silakan letakkan di meja. Di meja saja nanti Ibu ambil setelah pembelajaran. Ibu akan ambil setelah pembelajaran. Oke, anak-anak soleh dan soleha. Halo, halo. Oke, alhamdulillah sudah selesai pembelajaran hari ini. Alhamdulillah sudah selesai pembelajaran hari ini ya. Terima kasih. Oke, kita bertemu lagi, kita bertemu kembali besok dengan pelajaran selanjutnya, yaitu tema 3, subtema 1, pembelajaran kedua tentang organ pencernaan manusia. Oke, itu saja yang Ibu sampaikan hari ini. Mari sama-sama kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah ini lanjut pelajaran apa? Tahfiz ya? Iya, boleh. Setelah ini boleh langsung ke musola mencari Ustaz Supri. Terima kasih semuanya anak soleh dan soleha. Kanan.